Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Sintarani Indah, nomor induk mahasiswa 1938105249. Di sini saya akan membuat video wawancara terkait dengan peristiwa sejarah Panembahan Ronggo Sukowati untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia dan Dunia yang diampu oleh Bapak Nursober. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber saya terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Neneng Wijayanti. Saya selaku narasumber yang dimana saya mengetahui sedikit tentang peristiwa sejarah Ronggo Sukowati, dan saya merupakan kerabat atau famili jauhnya juru kunci Panembahan Ronggo Sukowati. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan sejarah peristiwa Panembahan Ronggo Sukowati, dan katanya Mbak ini sedikit mengetahui tentang peristiwa tersebut. Bolehkah saya melontarkan beberapa pertanyaan di sini? Apakah Mbak sudah siap? Tentu saja saya sudah siap, karena saya sedikit mengetahui ya tentang peristiwa Panembahan Ronggo Sukowati. Silakan. Terlebih dahulu pertanyaan yang pertama ya Mbak. Bagaimana sih sejarah awal munculnya kerajaan di Pamekasan Madura? Salah satunya sejarah Panembahan Ronggo Sukowati. Mulai terkenal pada saat naik tahtanya pemerintahan Ronggo Sukowati, di mana itu pada tanggal 3 November 1530 Masehi. Dan sebelumnya kota Pamekasan ini dikuasai oleh Aryo Mengo. Aryo Mengo sendiri merupakan putra dari Aryo Lembu Peteng yang merupakan salah satu putra dari kerajaan Majapahit. Jadi dari ayahanda ke putranya begitu. Ya. Nah, pada masa itu juga Aryo Lembu Peteng maksudnya ayahanda dari Aryo Mengo ini memiliki mandat dari kerajaan Majapahit untuk menjadi penguasa di bagian Madura, letaknya di bagian Sampang. Ya. Nah, pada masa itu juga Aryo Lembu Peteng memiliki kekuasaan. Setelah beberapa lama menjalani kekuasaan di sana, dia itu memiliki inisiatif untuk pergi ke Sunan Ampel. Di sana dia mulai memeluk agama Islam, karena sebelumnya dia itu merupakan pemeluk agama Buddha. Di sana dia juga mulai menyantri, sehingga dia di sana itu mulai hidup di sana, mulai menjalani kehidupan di sana. Namun karena dia belum kembali kepada kota asalnya di Sampang, hingga akhirnya dia wafat di sana dan dimakamkan di sana. Tidak lama kemudian sebelum wafat, Aryo Lembu Peteng ini memiliki seorang anak, yaitu 2 putra dan 1 putri. Kalau boleh saya tahu, berjenis kelamin apa aja ya Kak putra dari beliau itu? 2 putra dan 1 putri. Yang pertama itu adalah Aryo Munir, dan yang kedua Aryo Mengo, dan yang ketiga adalah Retno Dewi. Iya. Dari ketiga anaknya ini, yang menjadi pengganti memegang kekuasaan bagian Sampang oleh ayahandanya yaitu adalah anak pertamanya, yaitu Aryo Munir. Sedangkan untuk Aryo Mengo, anak yang kedua itu dia itu memiliki jalan lain gitu. Dia itu nggak menetap di Sampang, tapi dia itu pergi ke bagian Sampang sebelah timur. Di sana dia menemukan semacam hutan yang sangat banyak gitu. Terus dia memiliki inisiatif bersama dengan prajurit untuk membobot semua hutan-hutan yang ada di sana. Kalau boleh tahu, kenapa kok pada saat itu ingin membobot hutan-hutan di sana itu Kak? Dia itu memiliki inisiatif bersama prajurit. Dia itu merasakan bahwa di hutan di sana dia itu merasakan ketenangan, nyamanan, bahkan jauh dari yang namanya binatang buas. Iya. Sehingga dia ingin menetap berada di sana, dan dia menyuruh prajurit untuk membersihkan seluruh hutan-hutan yang ada di sana. Sehingga pada akhirnya Aryo Mengo di sana itu mulai menetap dan bertempat tinggal di sana, dan dia berinisiatif menamakan tempat tinggalnya yang sekarang itu, yang pada masa itu, dengan nama Pamelingan. Kok bisa dinamakan Pamelingan itu asal mulanya kenapa ya Kak? Berasal dari namanya. Namanya itu kan di akhir itu Mengo. Menurut silsilah sejarah katanya kata Mengo dari Jawa itu yang artinya adalah eleng, dan eleng itu bisa diartikan sebagai selalu ingat, sehingga tempat tinggalnya itu dinamakan sebagai kota Pamelingan pada masa itu, sebelum menjadi kota Pamekasan ya. Karena pada masa itu juga banyak orang-orang berdatangan dari orang-orang luar, itu berdatangan ke kerajaan yang sangat sederhana, sangat kecil, namun memiliki tempat yang tentram gitu katanya. Nah, jadi pada masa itu Aryo Mengo memiliki gelar, yakni Kiai Wonorono. Nah, setelah lama berada di tempat tinggalnya, Kiai Wonorono akhirnya diberikan putri tunggal, yakni yang diberi nama dengan Nyai Banu. Nah, Nyai Banu ini yang menjadi penerus dari kekuasaan atau dari pemerintahan Aryo Mengo, atau yang sudah memiliki gelar Kiai Wonorono. Nah, hingga akhirnya Nyai Banu ini menjadi penguasa setelah ayahanda dan diberi gelar sebagai Ratu Pamelingan. Iya. Nah, setelah itu waktu Pamelingan menjadi pemerintahan di sana, memerintahi kota Pamelingan, itu semua warga atau rakyat atau bagian kerajaan-kerajaan keraton di sana masih memeluk agama Buddha. Kenapa masih memeluk agama Buddha? Karena pada saat itu dari kakeknya saja yang dari Majapahit, yang dari Sampang sebelumnya, Aryo Lembu Peteng, itu kan belum sampai pulang ke Sampang lagi, dikarenakan dia sudah meninggal pada saat dia nyantri di Sunan Ampel.
mengabarkan agama Islam kepada anak-anaknya gitu. Jadi saat Ratu Pemelingan memerintah di Pemelingan sendiri, di Pamekasan maksudnya, itu masih beragama Buddha, semuanya beragama Buddha. Sehingga pada akhirnya Ratu Pemelingan itu menikah dengan salah satu anak pangeran dari Arusbaya, yakni Adipati, kalau tidak salah itu Pangeran Adipati Pamarang kalau nggak salah ya, apa Pelataran gitu, pokoknya dari Arusbaya. Nah, setelah itu, setelah menikah, mereka itu dibuahi oleh anak laki-laki, cuma satu, karena anak tunggal ya. Anak laki-lakinya itu diberi nama dengan Pangeran Bonorogo. Iya. Setelah wafatnya Ratu Pemelingan beserta dengan Pangeran Adipati, suaminya, itu sistem pemerintahannya dilengsarkan kepada anaknya, yakni anaknya Bonorogo. Pangeran Bonorogo akhirnya memerintahkan, dan sejak Pangeran Bonorogo yang memerintahkan kota Pemelingan, saat itu juga Islam mulai memasuki Pemelingan. Sudah mulai memasuki kerajaan Pemelingan gitu, sehingga putra dan putrinya Bonorogo, Pangeran Bonorogo sendiri itu juga memasuki Islam pada saat itu. Namun sebelum wafatnya beliau itu tidak mengakui bahwa beliau itu Muslim. Iya. Kenapa Mbak kok tidak mau mengakui? Kenapa tidak mengakui? Karena beliau itu mengatakan bahwa ketika beliau wafat, katanya, kata-kata dari beliau, ketika beliau wafat, katanya, ketika saya akan mengakui Islam ketika Pemelingan sudah merasa terkena gempa, katanya gitu. Seperti maksudnya kayak kelengseran pada masa pemerintahannya gitu. Jadi pada saat itu juga terjadilah gempa di kota Pemelingan, atau biasa disebut dengan kota Lindu kalau dulu. Nah, sampai akhirnya hal tersebut benar-benar terjadi dan Pangeran Bonorogo wafat, berarti dia wafat dalam keadaan Islam, sehingga dia ditaruh di Astah Lindu, kata Lindu yang sebelumnya dia pernah mengatakannya gitu. Mengapa Ronggo Sukowati menjadi raja Islam pertama di tanah Pamekasan? Ya, jadi pada masa pemerintahan Pangeran Ronggo Sukowati atau Raja Ronggo Sukowati itu dikenal hebat karena pada masa itu Madura ini pernah diserang oleh pasukan-pasukan Bali. Nah, pada saat itu juga sudah menewaskan Pangeran Lor I di Sumenep. Dan pada saat itu juga pasukan-pasukan Bali itu ingin memasuki kota Pamekasan untuk itu. Dan itu masih sistem pemerintahan Ronggo Sukowati. Sehingga sampai ke perbatasan Pamekasan, tepatnya di Cincang tuh. Nah, itu pasukan Bali mulai diserang balik oleh pasukan prajurit-prajurit dari Ronggo Sukowati. Dan di situ prajurit Ronggo Sukowati dengan gagah dan dengan beraninya menghancur leburkan semua pasukan dari Bali. Sehingga pada saat itu semua masyarakat itu mulai menguatkan kepercayaan dan juga mulai menguatkan bahwa Ronggo Sukowati merupakan raja yang sangat kuat dan juga raja yang sangat bisa dipercaya oleh masyarakat dan rakyatnya. Oh iya. Terus pertanyaan yang terakhir nih Kak, sekaligus penutup ya. Seperti yang sudah Kakak jelaskan tadi bahwa Ronggo Sukowati itu kan katanya naik tahta pada tahun 1530 Masehi ya Kak ya. Terus apa saja sih Kak karya-karyanya pada saat itu Kak? Baik, pada tahun 1530 memang itu adalah merupakan tahun naik tahtanya sistem pemerintahan Ronggo Sukowati ya. Nah, di mana dia itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, akhirnya dia merekonstruksi kota Pamekasan dengan berbagai karya-karyanya. Salah satunya yang akan saya sebutkan yakni yang pertama, dia mampu membangun keraton Mandilaras dan juga sistem pemerintahnya. Sistem pemerintahannya di situ terkenal dengan sikap yang terorganisir, teratur dan juga tertib. Dan yang kedua itu yaitu Masjid Jami sebagai tempat peribadatan atau sekarang dikenal dengan Masjid Asyuhada. Dan yang ketiga itu jalan silang di kota Pamekasan. Baik, di sini saya akan memberikan closing statement bahwa ternyata Pangeran Ronggo Sukowati itu memiliki kontribusi yang besar terhadap pemerintahan terutama di daerah Pamekasan. Selain itu, Pangeran Ronggo Sukowati itu berhasil mendapatkan julukan atau gelar sebagai raja pertama yang memerintah di daerah Pamekasan, dan juga Pangeran Ronggo Sukowati itu juga berhasil untuk mensejahterakan masyarakat melalui karya-karya yang sudah beliau ciptakan.